Halo netizen, ini adalah all new Toyota Harrier. Yes, akhirnya Toyota Harrier generasi keempat ini sampai juga ya di Indonesia. Dan mobil ini sudah mulai dijual oleh importir umum, salah satunya adalah ini, Auto Trade, yang berlokasi di Bursa Otomotif Sunter. Untuk kontak personnya seperti biasa ada di link description di bawah. Dan soal harga juga bisa langsung kontak ke kontak person yang ada di description di bawah ya. Dan ini merupakan Toyota Harrier yang awal banget ya yang masuk ke Indonesia, dan ini juga yang tipe tertingginya, tipe Z yang premium audio. Oke, yuk sekarang kita lihat ke interior dulu seperti biasa. Untuk kunci ini seperti ini, dia ada logo Toyota di sini dan di belakangnya ada logo Harrier dengan grafir garis-garis yang keren ini ya. Ada tombol lock, unlock, dan buat buka bagasi. Dia juga sudah ada sistem keyless entry ya, jadi cukup sentuh handle bagian dalam ini untuk membuka, dan untuk kunci tinggal sentuh guratan yang ada di depan handle ini. Dia ada di kedua door handle depan ya. Dan pas kita masuk ke dalam, ini interiornya mewah banget. Bahkan ini kalau menurut gue sih ini kurang pas dibilang Toyota ya, ini lebih masuk ke Lexus ya. Jadi desain dan feel dari semua material yang ada di interior ini tuh bener-bener mewah sekali. Untuk joknya juga dia ada dua opsi ya. Kalau yang di unit ini dia partial leather, jadi di bagian sampingnya sini sampai di backrestnya atau punggung, senderan punggung itu dia kulit, tapi di bagian tengah ini tuh bahannya kayak kain, tapi kainnya tuh halus banget, hampir kayak bludru gitu. Dan kalau yang varian Z ini sama yang varian G yang tipe tengahnya itu juga ada pilihan yang leather package, jadi dia full kulit. Cuma di unit ini yang masuk Indonesia so far yang model partial leather ini. Dan untuk pengaturannya dia sudah elektrik, bisa maju mundur, naik turun, depan belakang, terus bisa direbahin juga, sama ada lumbar support dua arah. Airbag juga lengkap ya, ada airbag samping. Oke, sekarang kita masuk dulu dan kita nyalain mesinnya ya. Untuk nyalainnya tinggal injek rem dan tekan start stop engine button yang ada di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Wih, keren ya. Ada animasinya dengan logo Harrier seperti itu, dan di head unit juga ada logo Toyota yang muncul seperti itu. Oke, sekarang kita tutup dulu. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Toyota Harrier terbaru ya. Untuk setir ini juga cukup keren, modelnya cukup mewah juga, dan ini juga setirnya udah dipakai di beberapa Toyota yang lain ya, kayak Camry, terus RAV4 juga. Dan untuk pengaturannya juga sudah menggunakan elektrik. Dia bisa tilt sama teleskopik, bisa diatur. Di bagian sini juga ada tombol untuk pengaturan odometer dan trip meter. Sudah dilapis kulit juga setirnya, dan di sebelah kiri ini ada tombol untuk pengaturan MID, ada buat volume, voice command, auto tutup telepon. Di tengahnya ada klakson dan airbag. Di sebelah kanan ada pengaturan cruise control yang sudah menggunakan adaptif ya, atau kalau kata Toyota itu radar cruise control. Di bagian bawah ada buat ganti mode audionya dan buat ganti track. Dia belum ada pedal shift tapi, dan di belakang setir ada switch lampu. Dia sudah auto headlights dan dia juga standby-nya di auto ya. Kalau kita mau matiin bisa dorong ke bawah atau buat nyalain lampu senja juga. Kalau ke atas full, ini lampu utamanya akan nyala terus. Ini ada fog lamp depan. Yang di sebelah kiri ada switch wiper yang sudah otomatis juga, dan ada pengaturan untuk wiper belakang. Instrumen cluster juga mirip dengan beberapa model Toyota lainnya ya. Jadi dia sudah lumayan canggih dan lumayan mewah juga. Di sebelah kiri ada tachometer dan ada temperatur gauge. Di sebelah kanan ada speedometer, dan karena ini unitnya dari Jepang ya, dia itu maksimal speednya atau top speednya dia di 180 km/jam. Mungkin untuk yang model global kayak yang di Amerika, dia dialnya akan lebih tinggi ya. Di bagian bawahnya juga ada fuel gauge. Untuk di MID-nya juga dia lengkap banget. Dia sudah menggunakan LCD display seperti ini, ada jam digital, terus ada status untuk cruise control, mode berkendara, speedometer digital, terus ada sisa jarak tempuh, temperatur udara luar, gauge indicator, dan odometernya nih. Saking barunya, baru 45 km. Dan by the way ini juga mobilnya fresh banget dari Jepang, baru 3 hari nyampe di Indonesia. Di bagian menu-menu sini juga banyak ya. Kayak contohnya ini ada fuel economy, kayak
ada grafik trip meter kita, terus total fuel consumption kita, ada eco indikator juga, terus balik ke status speedometer digital, ada driving support ini untuk status cruise control, dan ada kompas juga. Di bagian bawahnya ada status radio ya, sambungan radio lagi apa. Di bagian sini ada status untuk safety system atau Toyota Safety Sense-nya, ada pre-collision system, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, dan parking assist itu untuk sensor parkir. Di bagian setting ini juga banyak banget yang bisa diatur ya. Contohnya ini ada status untuk lane trace assist ya, atau gabungan antara lane departure warning, lane departure assist juga, ada lane centering juga, terus ada steering assist, ada jenis itunya, jenis peringatannya mau bunyi bip bip atau yang bisa menggetarkan setir. Dan ini getarnya lucu ya, dia itu getarnya kayak HP yang lagi di vibrate gitu, lucu banget. Terus ada sensitivitasnya, ada sway warning, sway sensitivity. Di sebelah kanan sini ada buat sistem pre-collision systemnya atau autonomous emergency braking. Di bagian sini ada status untuk blind spot monitoring sistemnya, dan brightness yang ada di spion itu juga bisa diatur ya, brightnessnya seperti ini. Contohnya kalau kita ini di brightness paling tinggi, ini sedikit lebih redup, nggak begitu kelihatan sih, tapi mungkin kalau malam itu akan lebih terlihat ya. Di bagian sini juga ada buat sensor parkirnya, volumenya, terus ada rear cross traffic alert juga, volumenya pun juga sama bisa diatur. Dan di bagian sini ada kayak auto emergency braking tapi buat belakang gitu ya, jadi kalau misalnya kita mundur terus kita terlalu mepet sama objek, kemungkinan dia bisa ngerem sendiri, jadi kayak di Mercy gitu. Dan dia juga ada setting untuk heads up display-nya, kita bisa atur status isinya apa aja, brightness-nya, posisinya, terus isinya juga apa aja, tachometer kah, ada navigasi, driving assist, audio, dan rotasinya juga bisa diatur. Dan dia juga punya sistem untuk road sign assist, ada settingan kendaraan ini kayak contohnya untuk ngatur bagasi elektriknya. Dia juga ada hand free, ada ketinggiannya kita bisa atur mau berapa, terus ada volume bunyi bip-bipnya, biasanya kalau ada bagasi yang terbuka dia ada bip-bipnya. Terus ini ada TMN, ini mungkin untuk kayak lane following assist atau front departure alert lah ya, mungkin ada yang bisa lebih paham, bisa komen di bawah aja. Ada rear seat reminder juga yang akan mengingatkan kita, misalnya kita bawa anak kecil di child seat di belakang terus kita lupa kalau kita lagi bawa anak kecil, dari pas kita starter mobil, misalnya kita buka pintu belakang dulu, terus pas kita matiin mesin selesai berkendara, dia akan mengingatkan untuk ngecek jok belakang. Terus ini ada di SC reverse, ini adalah buat reverse speed control ya, apalah itulah, mungkin ada yang lebih tahu bisa komen di bawah juga. Dan ini untuk settingan instrument clusternya, ada bahasa Inggris dan Jepang, satuan unit konsumsi BBM, eco indikator, speedometer digitalnya on atau off, ada select gadget, ini apa ini, terus ada fuel economy type, ada pop up display, ada buat matiin MID biar lebih sepi gini kalau buat kalian yang nggak suka MID-nya rame. Dan di bagian bawahnya ada messages kayak pintu belum rapat lah, kunci ketinggalan, atau lain-lainnya itu ada di menu yang paling bawah. Dan untuk heads up display-nya dia seperti itu ya, dia lengkap sekali tuh, ada tachometer, ada speedometer digital, gear indicator, dan ada kayak buat garis 2 itu yang sebelah kanan, itu fungsinya untuk semacam lane keeping assist-nya gitulah ya. Jadi instrument cluster ini juga canggih sekali. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC di sini yang dikelilingin les warna brush aluminium gini, bisa dibuka tutup. Terus di bagian bawahnya ada tombol untuk auto high beam, tombol untuk mematikan traction control atau stability control, dan ada buat kamera 360 sama tombol untuk ngebuka
bagasi elektriknya. Dan di unit ini juga masih ada nih, masih nempel ya ETC card readernya. Jadi kalau di Jepang itu dia kayak onboard unit lah ya, jadi kita bisa masukin kartu e-tol kita dan nanti kita nggak perlu berhenti di gerbang tol, jadi kita langsung lewat aja. Di bagian bawahnya juga ada tuas pembuka tangki, tuas pembuka kap mesin. Untuk pedal gasnya juga keren banget ya untuk sebuah Toyota. Dia model pedal gas itu model organ yang ergonomis. Di sebelah kiri juga ada footrest yang ini nyaman sekali, dan dia juga ada pad plastiknya biar kita nggak nginjak karpet gitu ya. Di bagian bawah sini juga ada SRS airbag untuk lutut pengemudi. Untuk di door trim ini dia banyak sekali panel kulitnya, luas banget, dan dia juga two-tone ya. Ada yang abu-abu di sini dan ada yang panel coklat yang di sini. Dan kerennya di bagian sini itu ada logo burung Harrier gitu ya. Jadi logo Harrier yang biasanya ada di grill depan itu juga ada bordirannya di bagian sebelah sini. Door handle dia aluminium finish gini, dan ada list aluminium finish lagi di bagian sini. Ada pengaturan spion, dan dia juga sudah auto folding ya. Jadi kalau kita kunci dia akan otomatis kelipet. Di bagian sini ada central lock, window lock, dan all auto power window. Di bagian bawah door pocketnya gede, ada speaker, dan untuk speakernya juga dia banyak ya, karena dia sudah menggunakan audio premium dari JBL. Oke, kita tutup lagi. Di bagian atas ada sun visor pengemudi yang ini bisa dibuka tutup cerminnya, dan ada lampu LED-nya juga. Dan lampu LED-nya itu dia frosted, jadi kelihatan lebih mewah juga. Terus di sisi luarnya ada card holder. Di bagian grab handle ada di sini, ada seat belt height adjuster, dan sudah lengkap dengan SRS curtain airbags. Lanjut ke tengah, spionnya juga dia keren ya, kayak di Toyota Alphard. Jadi sekarang ini kan lagi kaca biasa nih, tapi kalau kita tarik tuas ini dia akan menjadi kamera yang memberikan visual yang lebih jernih ya. Terus di bagian sini juga ada kayak indikator untuk immobilizer gitulah ya. Sama ada lampu baca yang sudah LED kanan kiri. Ini untuk nyalain semua lampu yang ngikut pintu. Dan karena ini dari Jepang langsung, dia ada tombol SOS-nya. Jadi kalau kita kecelakaan kita tinggal pencet tombol ini dan nanti akan ada ambulans atau polisi yang akan menyamperin kita. Tapi kalau di Indonesia ya bisa nggak ya? Kayak udah nggak bisa lah ya. Dan di bagian sini juga ada tombol yang unik ya. Kalau tombol ini kan ini untuk ngebuka tirai dari si itunya ya, tirai panoramic sunroofnya ya. Dan dia juga sudah auto buka tutupnya seperti ini. Tapi yang unik adalah di ntar kita tunggu buka dulu ya. Tombol yang ini nih, ini unik banget karena kalau kita pencet dia bisa mengubah sunroofnya ini menjadi buram atau bening. Jadi dia bisa diopek ya istilahnya, kayak sunroofnya yang ada di Mercedes Maybach gitu. Ini keren banget loh. Ini sebuah Toyota, ingat ya, tapi dia punya fitur ala mobil Eropa atau mobil Jerman gitu. Ini keren banget loh. Jadi kalau dibuka gini tapi ininya diburemin, itu kesannya tuh kayak ada lampu remang-remang dari atas gitu, jadi nggak bikin panas. Keren banget. Wow, ini cakep sekali fitur ini. Di bagian sebelah kiri juga sama ya, sun visornya ada cermin, ada lampu LED-nya, dan di bagian sini ada nggak ada card holder, berarti cuma di sebelah kanan doang ya. Dan lanjut ke bawah, untuk head unitnya juga ini layoutnya itu mirip seperti Toyota yang udah versi global ya. Jadi head unit yang integrated ke sistem mobilnya gitu, dan interface-nya juga bagus sekali. Di sini ada porsi yang untuk multimedianya gitu, dan di sebelah kiri itu ada kayak layar kecil yang bisa dikonfigur. Jadi kayak contohnya nih ada panel AC, panel sambungan audio, ada trip information kayak MID-nya gitu, dan ada settingannya. Dan ini kan lagi di sebelah kiri ya. Misalnya si pengemudi itu mau ngatur, kita tinggal pencet ini doang, dan nanti porsi yang configurable itu bisa digeser ke kanan. Unik banget ya. Dan kalau misalnya penumpang depan mau ngatur, tinggal gini doang. Jadi kita sebagai penumpang atau pengemudi itu nggak perlu jauh-jauh nyentuh di sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita tinggal geser aja, dan nanti dia akan geser ke kanan atau ke kiri. Dan ini di juga sambungan audionya banyak ya, ada AM, FM,
traffic info, USB, Bluetooth, Miracast, dan harusnya sih udah ada Apple CarPlay sama Android Auto ya, cuma gue lagi nggak bawa kabel. Terus di bagian menu sini juga ada navigasinya, cuma apakah dia bisa baca mapnya ya kalau misalnya kita udah di Indonesia. Ada web juga, ini nggak tahu buat apa ya, kita back aja lah ya. Tuh mapnya cuma hitam gini doang sayangnya, jadi ya dia belum bisa baca map Indonesia. Dan ada sambungan TV juga. Kayak juga nggak bisa, ini mungkin khusus di Jepang sana. Dia juga ada T-Connect apps ini untuk smart device link ya, mungkin tadi ya ada Apple CarPlay atau Android Auto. Di bagian info di sini ada buat VICS, ada settingan ETC juga. Terus apa lagi ya, ini mungkin karena lagi ada plastik ini jadinya dia agak nge-lag gitu ya. Oke, kita back ke home, setup. Ini juga banyak ya, ada setting jam, bahasa, terus ada settingan basic head unit lah ya. Sambungan audio juga ada, sambungan bluetoothnya maksudnya. Terus audio ini common, apa ini, terus ada sambungan telepon, setting navigasi, setting kendaraan, maintenance ini untuk pengingat ya, penggantian oli, penggantian filter oli, segala macam kita bisa atur, reminder atau pengingat biar kita nggak lupa service ya. Ada vehicle customization juga, ini untuk ngatur door locknya. Wow, banyak sekali ini, speed sensitive auto locking, auto door lock pas pindah ke P, auto unlock, lock unlock feedback lights, setting AC juga ada, auto AC mode, efficient ventilation, setting lampu, sensor auto wiper lagi, auto headlightsnya juga bisa diatur ya, mau seberapa sensitif. Dan ada delay mati lampu interior, convenience services, other vehicle setting, ada easy entry and exitnya juga. Jadi kalau kita matiin mesin misalnya kayak gini nih, misalnya kita udah set di posisi berkendara kita matiin mesin, dia akan ke atas dan akan mundur ke arah dashboard biar kita nggak mentok ya sama kaki. Oke, kita nyalain lagi. Jadi banyak sekali ya fitur yang bisa diatur di head unit dari si Toyota Harrier ini. Oh, itu juga ada ETC juga. Oke, kita balik lagi ke settingan head unitnya. Dan untuk kamera 360 nya juga dia bisa 3D view seperti ini ya, jadi kita bisa lihat apakah kendaraan di samping itu terlalu dekat atau enggak, dan ada animasi yang dari luar juga. Ini keren ya 3D view nya, kayak di BMW atau Mercedes-Benz gitu. Dan warna mobilnya bisa diganti, jadi kita bisa ganti warna tergantung bodi mobil kita apa. Terus kalau kita masukin gigi mundur, nah seperti ini, dia ada kamera dari atasnya, terus ada yang kamera ngadep belakangnya, dan dia juga ada adaptive guideline-nya. Kalau kita putar setir itu akan ada garisnya. Terus ini untuk pilihan garisnya juga bisa diganti. Ada yang wide view juga, jadi bisa ada pandangan yang lebih lebar gitu ya. Oke, jadi kayaknya cuma segitu aja untuk di bagian head unitnya. Jadi ini settingannya banyak banget dan akan terlalu lama ya kalau kita bahas semuanya, dan itu juga kayaknya udah hampir gue bahas semuanya ya. Oke, lanjut ke bagian bawah head unit. Dia ada tombol hazard di sini, ada ventilasi AC yang cukup minimalis desainnya, dan di bagian bawah sini tuh ada pengaturan beberapa pengaturan layar dan beberapa pengaturan AC ya. Contohnya ini untuk ngatur tuning atau track, ada volume button, ada shortcut ke map, audio, menu, home, dan power dari head unitnya. Untuk AC dia di sini, dia touch button juga. Untuk suhu pengemudi, suhu penumpang depan, suhu pengemudi, auto climate, defogger depan, AC fan speednya berapa,
defogger belakang, dan ada defogger spion juga, sama untuk matiin climate control ya. Untuk sisanya ada di bagian layar ya, kayak contohnya tampilan fan speednya, terus kita juga bisa atur suhunya berapa. Bentar, ini geser ke kanan aja biar lebih dekat. Dan ada buat aktivasi dual zone-nya, ada eco heat dan eco cool juga, jadi ya akan mengurangi kinerja AC buat menghemat BBM. Mode AC sirkulasi udara, dan untuk arah AC nya dari sini ya, dia juga ada nano i nya juga ternyata, jadi dia bisa membersihkan udara di kabin. Dan dia juga ada ini ternyata nih, kayak ada front AC priority gitu, jadi AC di belakang itu sedikit dikurangin biar pendinginan di kabin depan itu bisa lebih optimal. Lanjut ke bagian bawahnya, tadi ada start stop engine button di bagian sini. Untuk di tengah sini tuh ada beberapa tombol, kayak contohnya electronic parking brake dengan brake hold. Ada switch untuk mode berkendara juga, dia ada 3, eco, normal, dan sport. Sama di paling dalam sana itu ada colokan aux 1 buah dan ada 2 buah USB port. Lanjut ke tengah sini, untuk shifternya seperti ini. Ada mode manualnya juga, bisa digeser ke kanan, terus di depan ke depan untuk naik gigi, ke belakang untuk turun gigi. Dia menggunakan transmisi direct shift CVT. Di belakangnya ada 2 buah cup holder, dan di cup holder ini juga ada kayak pembatasnya gitu, jadi kalau kita mau naruh botol yang tinggi tuh, ini bisa dilepas ya, biar kita bisa masukin botol yang lebih dalam. Tapi kalau kita kayak naruh coffee cup gitu ya, yang minuman kecil-kecil, itu bisa pakai pembatas ini biar dia agak lebih tinggi gelasnya. Di bagian sini ada armrestnya, dan di dalamnya juga ada cup holdernya lagi ternyata. Terus di dalam ini ruangannya juga lumayan gede, ada kayak bahan karpet gitu di bagian bawah, sama ada power outlet 12 volt. Dan untuk di armrestnya juga ini bisa digeser maju mundur ya, walaupun nggak begitu panjang. Terus untuk di glove box bisa opening, dan nggak ada apa-apa sih dalamnya. Sama karena dia yang versi JDM, dia ada flare-nya di bagian ruang penumpang depan situ. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Toyota Harrier terbaru ini. Yuk sekarang kita pindah ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang dari si Toyota Harrier generasi keempat ini. Oke, ini di belakang posisi mengemudi gue ya, tinggi gue 170 cm dan masih ada 5 jari lebih ya untuk legroom, dan lega sekali ternyata ya. Di kolong jok depan itu juga ada ruang yang buat naruh telapak kaki, dan overall di belakang sini kayak lebih lega dibandingin generasi sebelumnya ya. Di bagian belakang jok depan juga ada seat back pocket, sama di bagian sini ada ventilasi AC walaupun masih ngikut depan, dan ada buat buka tutupnya. Sama di bagian bawah ada 2 buah power outlet model USB masing-masing 2,1 ampere. Ada gundukan kecil di bagian tengah kabin. Terus untuk di jok belakang juga sama seperti jok depan, dia itu sampingnya itu kulit, tapi di bagian tengah sini tuh dia bahannya kain yang super halus seperti ini. Di tengah sini juga ada armrest dengan 2 buah cup holder, dan masing-masing penumpang juga dapat headrest adjustable seperti ini. Jadi dia bisa buat 3 penumpang, dan masing-masing seatbelt juga sudah 3 titik semua. Ada panduan ini kayak buat harus posisiin headrest sesuai tinggi kepala kita. Di atas ini ada 1 buah lampu LED, dan ada input ISOFIX untuk naruh kursi bayi di kiri sama di kanan. Untuk di door trim sama seperti di depan juga, dia kulitnya two tone, di bagian sini warna abu-abu, dan ada panel yang lebih besar yang berwarna coklat seperti ini. Switch power window ada di bagian bawah sini, dan tadi dia sudah all auto. Di bagian bawah ada door pocket sama ada speaker, dan kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari si Toyota Harrier generasi keempat ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dari si all new Toyota Harrier ini. Nah ini dia ada 2 mesin. Jadi untuk yang masuk Indonesia di unit ini, dia menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder naturally aspirated yang merupakan keluarga mesin dynamic force Toyota yang baru.
kodenya M20A FKS. Untuk tenaganya 170 horsepower dengan torsi sekitar 207 Nm. Dan untuk teknologi mesinnya juga lengkap ya, banyak banget lah pokoknya. Dia ada VVT-IE dan sudah menggunakan D4S direct injection. Untuk transmisi tadi ya, dia menggunakan CVT ke roda depan, dan dia juga ada pilihan mesin hybrid yang menggunakan dua motor listrik di masing-masing aksel ya. Jadi ada motor listrik di roda depan dan di roda belakang. Untuk ruang mesinnya juga ini sangat rapi sekali. Nggak biasanya lihat Toyota serapi ini ya, mungkin ini karena produk global juga ya. Cuma emang sayangnya untuk mobil semewah ini dia belum ada strut hidrolik untuk di cupnya, tapi udah ada peredamnya juga. Oke lah. Oke, kita tutup dulu. Dan untuk tampilan dari si All New Harrier ini bener-bener berubah dibandingin generasi sebelumnya ya. Dia jadi lebih modern, lebih dinamis, lebih ganteng juga, dan bener-bener menyesuaikan desain konsumen Amerika ya, karena dia juga ada versi di Amerika yang bernama Toyota Venza, dan bener-bener kayak mobil Amerika kelihatan, jadi kayak Lexus yang ada di Amerika gitu. Bener-bener nggak kelihatan kayak mobil Jepang sama sekali. Contohnya lihat nih depannya, dia bener-bener dinamis ya. Grillnya juga masih khasnya Harrier yang kelihatan kayak ada mika kaca gitu, yang di dalamnya itu kayak ada garis-garis vertikal gitu. Dan logo Toyotanya juga dia model mika seperti ini ya, karena dia ada radar untuk adaptive cruise control, sama di bawahnya ada kamera depan untuk kamera 360 derajatnya. Sensor parkir di depan ada 4 titik. Untuk lampunya juga dia keren banget ya, dia sipit seperti ini, sudah ada LED DRL-nya dan sudah full LED, sennya juga full LED. Sama di bagian samping ini yang gue suka ya, dia tuh ada reflektor warna kuning yang kelihatan kayak mobil Amerika banget ya. Padahal ini kan spek Jepang gitu ya, bukan spek Toyota Venza yang buat Amerika, tapi ada reflektor kuning di sampingnya, keren banget. Di bagian bawah juga ada fog lamp LED titik yang agak di bawah gitu. Dan kalau diperhatiin kayaknya Toyota Innova yang facelift itu ngambil desain dari Harrier generasi 4 ini ya. Jadi lampunya ya, lampu nggak diganti sih ya kalau di Innova, tapi dia ada kayak aksen hitam-hitam di sampingnya. Kalau di Innova kan dia lampu sen, kalau di sini dia kayak ventilasi gitu, dan fog lampnya kecil di bagian bawah, cenderung ke tengah. Lanjut ke samping, untuk velgnya juga dia seperti ini. Untuk yang tipe Z seperti ini dia udah velg gede ya, karena ada juga yang masuk di Batam, tapi dia kalau nggak salah tipe G apa tipe S gitu, pokoknya tipenya di bawah tipe ini, dan velgnya lebih kecil. Untuk di sini dia ukuran bannya 225/55 R19. Motifnya juga cakep ya, gunmetal gitu. Untuk teknologi pengereman juga lengkap ya, karena rem depan belakang sudah disc brake, dan sudah ada ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, hill start assist, udah ada semua lengkap. Lanjut ke samping, spionnya juga dia modelnya yang nempel di pintu, bukan di pojokan pilar. Di bagian ujungnya ada lampu sen LED-nya, dan ada tonjolan untuk kamera 360 derajat. Dan di unit ini juga sudah menggunakan privacy glass ya, jadi kaca depan, samping dan depan itu dia bening, tapi untuk di belakang dia sedikit lebih gelap. Jadi udah ada tintnya biar lebih mengutamakan privasi untuk penumpang belakang. Door handle depan belakang sudah chrome. Dan lanjut ke belakang lagi, ini juga beda banget ya, berubah dibandingin generasi sebelumnya yang masih cenderung agak normal ya. Tapi kalau di generasi ini tuh dia bener-bener menukik, bener-bener kayak Lexus RX yang generasi sekarang gitu lah. Bener-bener beda banget sama Harrier sebelumnya, apalagi dengan lampunya ya yang panjang banget ya, LED barnya hampir nyambung gitu dan diputusin sama logo Toyotanya. Untuk lampu sennya juga dia berubah ya di bagian bawah. High stop lamp juga panjang banget di tengah, jadi kayak mobil-mobil GT ala-ala mobil Jerman gitu. Untuk di kaca belakang lengkap ya, ada defogger, ada wiper, ada emblem Harrier. Terus di bagian sini ada kamera belakangnya. Untuk lampu plat nomor juga sudah LED, sama di bagian kanan sini ada stiker emisi ala mobil Jepang ya. Oh ya, di atas juga ada antena sirip hiu. Di bagian bawah ada lampu sen dan ada lampu mundurnya yang modelnya tuh kayak proyektor gitu ya, bulat, dan sudah LED. Sensor parkir di belakang ada 4 titik, dan knalpotnya itu ada dual exhaust ya, di kiri dan kanan.
Untuk bagasi kita buka aja ya, dia sudah elektrik dan buka juga lumayan cepat. Untuk bagasi juga dia lumayan lega ya, jadi seperti ini, walaupun di bagian atas itu dia lumayan tapered ya, atau lumayan ngelandai, jadi mungkin nggak bisa naruh barang yang tinggi-tinggi, tapi lumayan lega ya di belakang sini. Di sebelah kanan juga ada lampu bagasi, dan harusnya ini ada parcel chef, cuma di unit ini mungkin lagi disimpan. Di sebelah kiri sini juga ada subwoofer dari JBL Premium Audio Systemnya. Di bagian lantai sini juga ada yang unik ya, jadi untuk ngebuka si deck bawahnya ini dia pakai kulit ya, jadi kayak mobil Jerman banget gitu. Di bagian bawah sini juga ada kayak kotak seperti ini, yang ini bisa diangkat seperti ini, dan di unit ini sih nggak ada ban serep ya, jadi cuma dikasih tire repair kit sama ada dongkrak doang. Untuk di bawahnya itu polos. Oke, kita balikin lagi, dan kemungkinan kalau misalnya kita punya parcel safe ini juga bisa disimpan di balik lantai bagasinya, karena ada kayak holder gitu. Tapi sayangnya di unit ini lagi nggak ada parcel safe nya, jadi udahlah kita balikin saja si bagasinya ini. Untuk lipatan bagasi juga bisa dilipat 60-40. Oke, ya kita tutup aja, dan di sini juga ada dua tombol ya, nutup bagasinya doang, atau kalau kita lagi ngantongin kuncinya nutup sekaligus kunci mobil ya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Toyota Harrier tipe Z Premium Audio kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau ada penyampaian review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Auto Trade Bursa Otomotif Sunter ini bisa lihat di description di bagian bawah aja. Oke deh, terima kasih baiklah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.